warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Afada Nur Fadila Ikhwan. Saya berasal dari jurusan Sosiologi kelas 1C. Kali ini saya akan menunjukkan video wawancara saya kepada narasumber terkait isu stunting. Langsung saja kita ke videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Afada Nur Fadila Ikhwan dari jurusan Sosiologi 1C. Di sini saya bersama narasumber ketiga yang akan saya wawancarai tentang stunting. Nah, langsung saja ke pertanyaan pertama. Apa yang Ibu tahu tentang stunting? Yang saya tahu tentang stunting itu jadi gizi kurang, terus juga infeksinya itu berulang. Nah, infeksi berulang di sini tuh maksudnya itu terkena sakit gitu ya, sakit yang terus berulang tidak kunjung sembuh. Biasanya yang stunting itu badannya kerdil atau pendek, tapi belum tentu yang pendek itu stunting semua gitu kan. Ada yang badannya kecil-kecil juga karena keturunan. Tapi udah dipastikan kalau stunting itu memang pendek dan juga ada infeksi berulang. Selanjutnya, siapa yang paling bertanggung jawab dalam mengurus dan memenuhi gizi anak di rumah? Yang paling bertanggung jawab di rumah sebetulnya semua yang ada di rumah itu sendiri. Kalau di rumah itu ada orang tuanya, berarti orang tuanya. Kalau ada orang tua dan neneknya, berarti orang tua dan neneknya. Atau dengan sanak saudara, dengan saudaranya. Jadi semua satu rumah. Karena kalau misalnya contoh nih, seorang ibu memberikan makanan yang bergizi, tapi neneknya memberikan makanan yang tidak sehat seperti biskuit, itu kan tidak boleh. Jadi semuanya serentak harus memberikan yang terbaik untuk anak dan semuanya memiliki tanggung jawab untuk si anak tersebut. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, di mana Ibu biasanya mendapatkan informasi atau belajar tentang gizi anak, kesehatan, dan stunting? Banyak sekarang itu kita bisa belajar tentang gizi anak dan stunting. Kita bisa dapat yang paling mudah dari sosial media dimanapun ada. Terus yang terpenting yang benar-benar akurat itu dari buku, entah itu buku dari KIA atau dari Kemenkes untuk resep-resep MPASI. Terus juga kita dapat informasinya itu dari bidan atau dari dokter-dokter anak yang lebih paham tentang detail apa itu gizi yang bagus, cara menghindari stunting, cara menghindari sakit, pola hidup untuk anak yang bagus, semuanya itu dari info-info yang tadi. Selanjutnya, kapan Ibu pertama kali menyadari bahwa tinggi badan atau pertumbuhan anak mungkin bermasalah? Tinggi badan atau pertumbuhan anak yang bermasalah itu disadari dari ketika periksa ke bidan, karena kan waktu di bidan itu dicek tinggi badan dan berat badan dan nanti diselaraskan dengan buku KIA. Kalau ada di bawah garis merah itu biasanya harus lebih semangat memberikan gizi supaya nanti berat badannya naik, tinggi badannya juga bagus, seperti itu. Menurut Ibu, mengapa penting untuk memenuhi gizi selama 1000 hari pertama kehidupan dari hamil sampai bayi usia umur 2 tahun? Oke, itu benar-benar penting. Kenapa? Karena 1000 hari pertama kehidupan itu masa-masa golden age. Di situ semuanya bertumbuh kembang dengan baik. Nah, kita juga sebagai ibu penting kasih yang terbaik untuk anak mulai dari hamil sampai anak lahir, karena itu mendukung tumbuh kembangnya anak. Karena kan tumbuh kembangnya anak bisa dengan bagus kalau si gizinya bagus. Kalau gizinya kurang kan nanti anak-anak jadi sakit-sakitan, kekurangan gizi, jadinya tumbuh kembangnya itu kurang dan tertinggal dari anak usia seumurnya gitu. Selanjutnya, bagaimana Ibu memberikan makanan, jenis makanan apa yang diberikan, dan bagaimana memantau tumbuh kembang anak setiap hari? Jenis makanan apa yang diberikan sebetulnya makanan rumahan ya, apapun itu boleh, yang penting bukan yang aneh-aneh. Makanan rumahan itu misalkan nih hari ini kita makan nasi kuning, bayi pun makan nasi kuning tapi dengan versi bayi gitu. Nasi kuningnya sendiri itu nanti dibuat bubur, tidak menggunakan garam atau tidak menggunakan gula, karena memang bayi itu tidak perlu menggunakan yang seperti itu. Jadi rasanya harus masih original, dan jenis-jenis makanannya pun harus lengkap dari mulai protein, terus juga sayuran, terus juga nasi, semuanya itu harus lengkap di gizi anak, dan juga buah-buahan seperti itu. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya bisa saya wawancara. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.